sudah lengkap semua ini. Sudah hadir semua? Kurang 2, Prof. Oh, kurang 2. Tadi kelihatannya masih ada yang menunggu di depan pintu ruang, Prof. Pintu ruang mana? Belum bisa masuk. Masuk ke laptopnya. Kalau enggak laptop, jaringan, Prof. Baik, kita mulai aja. Saya janji dulu ya, pertemuan yang lalu ya, yang mau tampil volunteer. Ya, silakan. Siap, saya, Prof. Ya, silakan. Didik. Iya, Prof. Ya, dari judul, latar belakang, perumusan masalah. Siap, Prof. Saya mohon izin buka share screen, Prof. Iya. Ringkas saja ya. Siap. Silakan. Siap, Prof. Terima kasih, selamat pagi, Prof. Nyoman. Terima kasih, selamat pagi, rekan-rekan. Pagi hari ini saya mohon arahan dari Prof. Nyoman. Judul dari rencana proposal yang akan saya kerjakan adalah konsep welfare state theory terhadap asas kesejahteraan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman serta sektor ketahanan pangan nasional. Di sini kami mengangkat permasalahan adalah dari banyaknya jumlah penduduk Indonesia yang belum mampu mempunyai tempat tinggal yang layak dan terjangkau, serta dalam lingkungan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan. Permasalahan tentang sektor pangan, negara tidak bisa menghasilkan produksi pangan dalam negeri. Produk hukumnya mengenai permasalahan perumahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman. Adapun tentang pangan, produk hukumnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang PLP2B, lahan pangan berkelanjutan. Kemudian pembahasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011, negara bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman. Sementara dalam hal pangan, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009, pemerintah memaksimalkan pemanfaatan tanah dengan membuka lahan untuk ditanami aneka tanaman pangan dalam rangka menuju kedaulatan pangan agar visi ketahanan pangan tercapai. Langkah pemerintah mengenai pangan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan. Sementara tujuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang perumahan agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau di dalam lingkungan yang sehat. Sementara dalam pangan sendiri terwujudnya petani yang memiliki penghasilan yang baik, menguasai, mempunyai, dan sebagai pengontrol tanah maupun produksi pangan. Perumusan masalah adalah 1. Apakah faktor-faktor yang mendasari terwujudnya masyarakat yang sejahtera? Yang kedua, bagaimana konsep welfare state theory terhadap asas kesejahteraan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman serta sektor ketahanan pangan nasional. Adapun metode penelitian yang kami kerjakan, jenis penelitian yuridis normatif, pendekatan penelitian statute approach dan conceptual approach, teknik memperoleh bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, teknik analisa bahan hukum, interpretasi, gramatikal, sistematis, dan teleologi. Kerangka teoritik, 1. Teori keadilan. Tujuan penegakan hukum adalah mewujudkan adanya kepastian, keadilan, serta kemanfaatan. Nilai filosofisnya, keadilan dapat diartikan sebagai tindakan pemenuhan kebahagiaan diri sendiri, serta bagi pihak lain yang merupakan keadilan sebagai sebuah nilai-nilai. Tokoh yang dimaksud, Stuart Mill, fokus keadilan, eksistensi keadilan, berkaitan dengan moral. Esensi keadilan berkaitan dengan hakikat keadilan. Kemudian John Rawls, struktur masyarakat yang ideal, yang adil, merupakan struktur dasar masyarakat yang asli, di mana hak dasar, kebebasan, kekuasaan, kewibawaan, dan kesejahteraan harus terpenuhi.
Keterkaitan dengan objek penelitian, apakah konsep keadilan senyatanya dapat diterapkan atau justru semakin disimpangi, hal tersebut hendaknya menjadi pertimbangan tersendiri bagi penguasa selaku pembuat undang-undang. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 2011 tentang perumahan dan kawasan pemukiman, maka kebutuhan pemenuhan sektor tempat tinggal jelas menggeser sektor lain. Dalam hal ini, persoalan pemenuhan kebutuhan pangan sebagai lumbung pangan nasional. Tidak sejalannya dua sektor kebutuhan ini justru saling berlawanan arah. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang lahan pangan berkelanjutan yang dari awal dibentuk dengan visi mencapai ketahanan pangan nasional, apabila penerapannya tidak dilakukan secara konsisten, maka ketimpangan dan ketidakseimbangan wilayah-wilayah yang sengaja ditunjuk sebagai lumbung pangan nasional akan dirugikan. Fenomena Baik, cukup ya. dulu ya. Baik, terima kasih, Prof. Ya, terima kasih, Ded. Mau volunteer ya. Yang lain juga begitu, harus berani dan manfaatkan kesempatan ini ya. Siap, Prof. Nah, saya akan memberikan gambaran ya mengenai metode penelitian. Ya. Tapi metode penelitian itu kan tidak berdiri sendiri. Dia merupakan bagian dari penjelasan ya rencana penelitian disertasi Anda. Hilangkan ininya apa namanya PowerPoint-nya. Siap. Baik. Nah, tadi judulnya ya, mulai dari bidang hukumnya dulu ya. Ya, Anda mau fokus di bidang hukum apa? Agraria, Prof. Dengan agraria, ya. Berarti menyentuh, ya nanti lebih menyentuh bidang perumahan dan permukiman, kawasan permukiman yang ada hubungannya dengan tata guna tanah, ya. Siap, Prof. Nah, agraria fokus, kemudian Anda mengatakan ada masalah hukum dalam bidang pembangunan perumahan dan kawasan permukiman sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011. Ya. Oke. Nah, judulnya itu yang melebar. Ya. Siap, Prof. Ada istilah welfare state ya, teori ya. Maksudnya kan teori negara kesejahteraan ya. Nah, teori negara kesejahteraan itu kan berangkat dari teori hukum pada secara luas ya. Berangkat dari teori hukum klasik, teori negara hukum maksudnya. Teori negara hukum klasik yang menyatakan bahwa negara itu hanya sebagai watchdog, penjaga malam, ya. Negara hanya bertugas sebagai institusi untuk menjaga ketertiban, keamanan, ya. Tapi kemudian tidak cukup sampai di sana, negara juga punya kewajiban untuk mensejahterakan rakyatnya, hanya berkembang. Nanti baca ya teori mengenai sebenarnya teori negara hukum itu. Tapi kemudian teori negara hukum modern itu mengarah pada kewajiban negara untuk mensejahterakan. Nah, judulnya terlalu melebar. Gini aja sekarang, ya. Latar belakang itu menjelaskan ada fenomena hukum, ya. Fenomena hukum. Nah, fokus Anda atau ranah penelitian Anda kan ada fenomena hukum normatif, ya. Dengan diberlakukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang. Itu aja. Baca utuh, kemudian membaca satu undang-undang itu ada metodenya. Ya. Nah, harus kemudian mengkonfirmasi. Bisa berangkat dari fenomena hukum empiriknya, ya, tentang pembangunan perumahan, ya.
yang terus berkembang, meluas, dan itu membutuhkan ruang tanah kan, ya. Nah, dan tujuannya untuk menyediakan bagian dari aspek kehidupan, sandang pangan, perumahan itu, ya. Nah, bagaimana kemudian undang-undang mengatur itu sana Anda rujuk. Nah, undang-undang itu kan mengatur berbagai aspek dari pembangunan perumahan dan kawasan permukiman kan? Iya. Nah, sebenarnya kalau saya tanya di Dit, fokus penelitianmu itu Anda mengatakan ada masalah hukum apa dalam pengaturan mengenai perumahan dan pembangunan dan kawasan permukiman itu seperti diatur dalam undang-undang itu. Iya, Prof. Betul, Prof. Dengan adanya pembangunan perumahan yang membutuhkan sektor lahan, menyebabkan terbukanya peluang, khususnya dari pemerintah daerah dengan perdanya, itu dengan akses plan, itu memberi kesempatan terjadinya perubahan alih fungsi lahan, Prof. Yang semula lahan pangan menjadi lahan perumahan. Oke, stop. Ya. Nah, sebenarnya jangan dihubungkan dengan pangan-pangan itu. Kamu berbicara perumahan dan kawasan permukiman. Ya, aspek apa dari perumahan dan kawasan permukiman itu yang kamu katakan ada masalah dalam pengaturannya? Tadi menyentuh asas kesejahteraan. Ya. Ya, Bro. Nah, sentuh aja langsung pada pasal berapa gitu loh. Ya. Jangan mengatakan kemudian karena nanti sentuhan-sentuhannya seperti itu, ya. Pembangunan perumahan dan kawasan permukiman itu diatur dalam undang-undang, tapi telusuri PP-nya. Mungkin ada peraturan menteri. Tapi harus dikonfirmasi aspek apa yang Anda katakan ada masalah. Karena undang-undang itu kan mengatur bermacam-macam, mulai dari pengertian, asas, tujuan, ya, terus mekanisme. Nah, itu yang belum terkonfirmasi. Atau fokus sekarang, kamu mempermasalahkan apa? Kalau mempermasalahkan kebutuhan ruang, kemudian berhubungan dengan tata ruang, belum dulu. Belum dulu. Aspek apa dari ya perumahan dan kawasan permukiman seperti diatur dalam undang-undang itu yang kamu katakan ada masalah? Iya, Prof. Undang-undang perumahan iya, Prof. Undang-undang perumahan di situ mengatur tentang misalnya skala membangun rumah mewah menengah kecil 1:3:6. Di situ juga mengatur memberi kesempatan masyarakat kurang mampu dengan program pemerintahnya FL2P, yaitu membangun kawasan rumah sederhana sehat. Fokus itu mulai fokus ya. Ya, fokus. Tapi aspek apa dari yang Anda katakan itu dalam pembangunan perumahan pemukiman? Bahwa membutuhkan sarana lahan yang lebih luas, Prof. Pasti. Ya. Coba saya sekarang katakan aspek perizinan berhubungan dengan itu. Betul, Bro. Nah, gitu cara berpikirnya. Ada kewajiban-kewajiban kalau dalam banyak ilmu kan disebut sebagai pre-styling. Nah, suaranya hilang, Prof. Izin itu diberikan dengan syarat. Nah, halo.
Kedengaran suara Halo, saya? Prof, kurang jelas suaranya, maaf. Prof. Suaranya timbul tenggelam, Prof, tadi. Aduh, Hilang. sinyalnya naik turun. Sudah jelas, Prof. Sekarang Sudah. Jelas nggak? Mungkin Masih dalam timbul aspek tenggelam, Prof. finannya. Karena ada syarat-syarat. Halo, kedengaran suara saya? Sudah jelas, Prof. Naik. Terdengar suara saya? Sudah jelas, Prof. Ya. Mohon diulangi, Prof, tadi yang mengenai perizinan, Prof. Ya, salah satu aspek dari pembangunan perumahan itu, seperti diatur dalam undang-undang, itu mengenai aspek perizinan, kan? Betul, Prof. Fokus ke sana. Berarti nanti fokus pada hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Ya. Siap, Prof. Nah, kalau di ranah normatif Anda ingin mengatakan bahwa masalah perizinannya ya itu ada diskriminasi misalnya dalam hubungan dengan pemberian persyaratan perizinannya ya antara gitu ya kewajiban perorangan dengan badan usaha developer itu disamakan misalnya yang memberatkan masyarakat untuk mengurus perizinan pembangunan rumah. Ya, karena perumahan sebenarnya lebih pada kolektif pemukiman. Ya. Ya, Prof. Karena ada orang membangun kan sendiri-sendiri. Butuh IMB macam-macam persyaratannya kan. Ya. Nah, nanti sesuaikan dengan judulnya. Ya, supaya nggak melebar aja maksud saya. Karena penelitian disertasi itu harus berfokus. Pertama mulai bidang hukumnya, kemudian aspek apa dari bidang hukum itu. Ya. Nah, Siap, Bro. perumahan memang membutuhkan ruang. Nanti ada hubungan dengan undang-undang agraria. Ya. Siap, Bro. Ada hubungan dengan tata ruang. Ya. Iya. Mungkin juga ada hubungan dengan undang-undang pemerintahan daerah. Nah, itu yang kemudian Anda harus bisa uraikan secara sistematis dalam latar belakang. Setelah itu barulah Anda bisa mengatakan ini loh masalah hukumnya. Masalah hukum dalam ya. Perhatikan yang lain ya. Masalah hukum dalam penelitian hukum normatif artinya penelitian yang menyatakan Anda meneliti hukum dalam wujudnya norma dan mengatakan ada masalah dalam pengaturannya. Ya. Berangkat dari undang-undang. Ya. Tapi nanti telusuri aturan pelaksanaannya, jangan hanya di undang-undang saja. Ada PP, ada peraturan presiden, ada peraturan menteri, ada lagi di daerah kalau ada berhubungannya dengan daerah. Baru setelah itu baru bisa mengatakan ada masalah hukum. Jangan hanya di undang-undang. Ya? Siap, Prof. Masalah hukum dalam penelitian hukum normatif itu berkisar satu, vakum norm, ketiadaan pengaturan mengenai aspek tertentu dalam undang-undang. Jangan diterjemahkan vakum norm itu kekosongan hukum. Yang kosong itu normnya, norma hukumnya. Undang-undangnya sudah ada loh. Tetapi
dalam pengaturan normanya dari undang-undang itu ada yang tidak diatur. Yang kedua, masalah hukum dalam penelitian normatif itu mengenai ketidakjelasan dari norma. Vague norm. Vague norm. Ada normanya, maksudnya normanya rumusan dari pasal itu. Ada. Ya, tetapi ada ketidakjelasan. Kalau hukum belum diatur. Undang-undangnya ada, tapi normanya yang enggak. Vague norm itu ketidakjelasan, ya, dari rumusan pasal yang mencerminkan satu norma hukum. Oke. Nah, yang ketiga masalah hukumnya inkonsistensi dalam pengaturan norma hukum yang menunjukkan ada konflik of norm. Konflik norma. Konflik norma itu ada dua dimensinya. Bisa vertikal, karena kita menganut sistem peraturan perundang-undangan. Norma hukum yang di bawahnya bertentangan dengan yang di atas, menurut hierarki peraturan perundang-undangan. Itulah pentingnya mengurai dalam uraian latar belakang. Ya, jangan hanya undang-undang saja terus Anda mengatakan ada masalah hukum. Karena kita menganut sistem peraturan perundang-undangan, bukan perundang-undangan. Undang-undang hanya salah satu dari tingkatan. Ya. Nah, vertikal dia. Yang di bawah bertentangan yang di atas. Bisa undang-undang dengan undang-undang dasar. Bisa PP dengan undang-undang. Peraturan menteri dengan undang-undang, dengan PP. Perda nanti, ya. Karena itu peraturan pelaksanaan yang di bawahnya, karena dia peraturan pelaksanaan, melaksanakan produk hukum yang di atasnya. Sehingga tidak boleh bertentangan, berkonflik. Bisa dipahami? Nah, yang kedua, konflik norma itu bisa horizontal. Antar produk hukum yang setara. Tadi, misalnya Undang-Undang 1/2011 tentang perumahan. Ada hubungannya nggak dengan Undang-Undang Agraria? Ada, Prof. Ada hubungannya nggak dengan Undang-Undang Penataan Ruang? Ada. Nah, nanti dalam hubungan perizinan ada hubungannya dengan Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Kewenangan-kewenangan ini berkaitan dengan kewenangan-kewenangan. Itulah sana pentingnya kita mengkonfirmasi ada masalah hukum. Ya, bisa dipahami? Terima kasih, Bro. Itu baca, ya, membaca produk hukum itu ada metodenya, utuh, holistik. Ya, mulai dari penamaan, considerance, ya, kemudian baru batang tubuhnya, ya. Nah, di uraian batang tubuh, di pengaturan batang tubuh itu macam-macam isinya, mulai dari pengertian, asas-asas, tujuan, ya, bahkan hak dan kewajiban, mekanisme, kewenangan, kelembagaan itu isinya. Oleh karena itu, Anda harus bisa mengkonfirmasi masalah hukumnya di uraian latar belakang. Bisa dipahami?
Siap, Prof. Terima kasih, Prof. Kalau ranah penelitian hukum normatif itu hanya sekitar itu, ya. Atau kemudian ada mungkin lain lagi menghubungkan dengan konvensi internasional, ya. Kalau ada yang seperti itu hubungannya nanti. Kalau tidak, berkisar di peraturan perundang-undangan. Karena Anda meneliti hukum dalam wujudnya sebagai norma. Tapi nanti dalam analisis Anda harus bisa menjelaskan di balik norma itu ada apa. Ya. Ada apa di balik norma hukum itu? Asas hukum. Asas, Prof. Asas hukum. Asas hukum sebagai landas pikir dari pembentukan atau perumusan norma. Di balik asas hukum ada apa? Nilai, Prof. Dan nilai. Itu pola berpikir dasar filsafat hukum itu. Ya, Anda itu dalam analisis harus muncul karena penelitian disertasi ya, pertama dia harus berfokus. Jelas itu mulai dari bidang hukumnya, kemudian aspek apa dari bidang hukumnya itu yang Anda katakan ada masalah. Ya. Karena kajiannya mendalam dan Anda mengurai itu kemudian ya harus merujuk pada peraturan perundang-undangan atau ada hubungan dengan konvensi internasional seperti Alphonse nanti ada hubungannya mengenai transnational crime, international crime, ya. Tapi kemudian ada produk hukum nasional kan dengan sistem peraturan perundang-undangan. Ya. Nah, kita cermati hukum nasional kita, peraturan perundang-undangan itu kadang-kadang undang-undang kemudian melompat ke kalau mengenai kejahatan itu melompat bisa ke perkap peraturan Kapolri. PP-nya nggak ada. Melompat gitu bisa. Nah, itu bisa dari sisi ilmu perundang-undangan nanti mengenai legal validity-nya. Dan itu Anda bisa kritik itu. Anda katakan ada masalah. Nah, kemudian berfokus kajiannya mendalam, ya, nuansa filosofinya. Oleh karena itu nanti pertanyaan penelitian di rumusan masalah nomor 1 itu harus nuansanya filosofis. Mempertanyakan tentang hakikat, makna, ya. Baru mungkin mengapa diatur seperti itu, rasio legis misalnya. Kalau Anda meneliti tentang hukum dalam wujudnya putusan hakim, bisa rasio desidendi. Atau mungkin mempertanyakan urgensi. Tapi setelah ada penjelasan mengenai filosofinya. Tanya penelitian pertama. Ya, dia nuansa filosofis. Nah, ketiga, originalitas penelitian Anda harus dapat dipertanggungjawabkan. Bagaimana caranya? Dengan menunjuk ada hasil-hasil penelitian disertasi terdahulu. Jadi kelasnya disertasi ya, tidak boleh tesis. Ada hasil-hasil penelitian disertasi terdahulu yang ya topiknya sama. Tadi misalnya mengenai perumahan pemukiman, topiknya sama. Korupsi, ya, terorisme, atau mengenai investasi, atau mengenai pemilu. Tetapi fokus penelitian Anda yang berbeda.
dengan yang sudah dilakukan. Nah, oleh karena itu, Anda harus hunting, berburu. Ya, disertasi-disertasi yang topiknya sama, tetapi fokusnya beda. Dan jangan hanya disertasi-disertasi yang ada di Universitas Brawijaya. Anda harus cari di universitas lain. Ya. Tadi apa originalitas penelitiannya ya? Harus bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian penelitian disertasi Honda itu harus mempunyai kontribusi yang jelas. Ya. Oleh karena itu dalam uraian latar belakang sebenarnya ada uraian mungkin dalam satu alinea aja misalnya. Urgensi dari penelitian Anda itu apa? Mengapa ini penting dipilih? Karena penelitian disertasi Anda harus punya kontribusi yang jelas. Kontribusi itu ada dua sebenarnya. Sebenarnya penelitian disertasi itu, ya, ini tingkatannya sudah paling tinggi dalam dunia akademik. Itu menguji teori. Oleh karena itu ada kewajiban mengurai kerangka teori dan konsep-konsep hukum yang Anda gunakan. Anda harus memilih teori yang relevan dengan untuk menganalisis fenomena hukum yang Anda teliti, ya. Dan itu akan Anda gunakan nanti dalam analisis. Jadi tidak hanya sekedar uraian panjang lebar mengenai kerangka teori di depan, tapi kemudian dalam pembahasan itu tidak muncul. Justru kerangka teori itu yang Anda gunakan, dan itu harus diuraikan secara sistematis. Untuk menganalisis dalam metode penelitian itu yang disebut dengan research findings. Temuan-temuan penelitian. Rumusan masalah itu menunjukkan research question. Pertanyaan-pertanyaan penelitian yang akan Anda jawab dalam penelitian ini. Itu di proposal akan. Metode penelitian itu mengurai bagaimana Anda akan melakukan penelitian. Karena ini karya ilmiah, karya akademik, jadi tidak sembarangan dilakukan. Ada metodenya. Sebenarnya saya katakan yang lalu metode penelitian hukum itu adalah rangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan secara sistematis, konsisten, dan metodologis untuk mendapatkan jawaban kebenaran dari satu fenomena hukum. Fenomena hukum sesuai dengan ilmu hukum itu ada dua. Bisa fenomena hukum normatif, bisa fenomena hukum empirik.
Ini ilmunya sudah mengatakan gitu. Jangan antipati kemudian dengan penelitian hukum empiris, penelitian hukum dalam kenyataannya di masyarakat. Ya, kalau penelitian hukum dalam kenyataannya di masyarakat, Anda meneliti hukum dalam wujudnya bukan norma lagi kan, tapi perilaku hukum. Norma-norma hukum yang diberlakukan dalam masyarakat, katakanlah tadi norma-norma dalam undang-undang perumahan. Bagaimana kemudian norma itu diwujudkan dalam kenyataannya di masyarakat. Karena perumahan itu, undang-undang perumahan itu kan tidak hanya mengatur kebijakan pemerintah dalam pembangunan perumahan untuk menyediakan perumahan, bisa dalam bentuk pemukiman, kelompok kan, bisa kemudian pribadi-pribadi. Dan itu sebenarnya kewajiban pemerintah. Tapi ada hubungannya nggak dengan pelaku dunia usaha di bidang perumahan? Ada hubungannya nggak dengan pemerintahan daerah ketika berbicara uang? Ada hubungan nggak dengan penataan ruang? Ada hubungan nggak dengan persoalan-persoalan kewenangan? Hukum itu. Nah, tapi sekitar kalau di ranah empiris kan norma dalam undang-undang yang Anda katakan ada masalah, ya, itu bagaimana dalam kenyataannya di masyarakat. Itu sekitar implementasi pelaksanaannya. Ada yang mengatakan aplikasinya, penerapannya. Tapi kalau ada pelanggaran, Anda berbicara di ranah enforcement. Bagaimana diatur dan bagaimana kenyataannya. Bisa dipahami? Nah, Dedet nanti kamu harus baca utuh dulu undang-undang itu. Ya, bro. Kemudian mempersoalkan apa? Banyak aspek diatur dalam undang-undang itu. Tadi kewenangan, kelembagaan, lembaga yang diberi kewenangan, ya. Kemudian ada perizinan, biasanya ramainya itu di sana. Ya. Ya, bro. Ada kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan, kan? Sampai pada ketentuan sanksi. Nah, tergantung Anda mau menekuni, kalau pidana pasti fokusnya ke ketentuan sanksi. Ya. Tetapi aspek hukum tata negara, administrasi negara itu mengenai mekanisme penyelenggaraannya. Ya. Prof tanya, untuk undang-undang yang bertumpu pada pangannya sendiri, apakah itu melebar Anda undang-undang pangan sendiri. Sebaiknya tidak perlu dijelasin ya, Prof? Jangan, aduh, fokus. Jangan melebar. Siap, Prof. Nggak bisa gitu. Bingung sendiri Anda nanti. Ya, itu penelitian sendiri nanti. Ngomong soal ketahanan pangan, ketersediaan pangan, kedaulatan pangan. Ada undang-undangnya memang. Itu ahlinya Profesor Rahmat Safar. Ya, disertasinya mengenai itu. Siap, Bro. Baik. Fokus saja. Ya, perumahan hukum. Oke, Siap. sudah? Terima kasih, Bro. Yang lain lagi? Satu. Yuk, silakan. Izin, Bro. Silakan. Saya, Bro. Silakan.
Oke, terima kasih Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Suara saya pada dengar ya teman-teman? Ya, mendengar. Ya, silakan. Jadi ini rencana disertasi Prof. terkait dengan pemenuhan kebutuhan dasar atas air bagi warga negara dalam kerangka negara hukum kesejahteraan berdasarkan Cita Hukum Pancasila. Saya melihat ada 3 latar belakang ini, sebentar ini ketutupan. Jadi yang pertama secara filosofi saya melihat bahwa air sebagai hak hidup dan kehidupan. Lalu yang sosiologi saya melihat air sebagai media interaksi antar individu. Secara politis air menjadi sarana strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis. Dan yang terakhir secara yuridis saya melihat air sudah diatur dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia serta undang-undang organik di bawahnya. Beberapa isu hukum yang melatar belakangi dari rencana disertasi ini, Prof. Ada beberapa cerita atau sedikit informasi atau mungkin berita-berita di luar bahwa sekarang air sebetulnya merupakan barang publik, setiap orang berhak untuk mengaksesnya. Tetapi sekarang ada perubahan paradigma dalam memandang air dari public goods ke private goods. Lalu juga adanya konflik kepentingan baik antar individu maupun antar wilayah terkait dengan penggunaan air. Lalu saya juga melihat belum maksimalnya penegakan hukumnya serta adanya overlapping dan ego sektoral dalam pengaturannya serta belum sinerginya antara political will dan political action dalam pengelolaan sumber daya air. Di sini sehingga saya mempunyai 3 rumusan masalah, Prof. Kalau saya melihat ini sebetulnya berangkat dari filsafat, ada ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Dari ontologinya saya melihat makna konsep negara hukum, kesejahteraan dalam pemenuhan kebutuhan dasar atas air. Lalu secara epistemologi saya melihat bagaimana perwujudan pengelolaan sumber daya air dalam gerakan negara hukum Pancasila. Dan yang terakhir adalah bagaimana konsepsi Cita Hukum Pancasila menjadi dasar pemenuhan kebutuhan dasar atas air. Ini tujuan penelitian, Bro. Jadi tujuan lewati aja, lewati. Lewat ya. Ini pilihan teorinya. Oke, sebentar. Metode penelitian juga, Bro. Sedikit ya, Bro. Jadi enggak, pilihan teori. Oke, teori sebentar. Nah, jadi teori yang akan saya pakai adalah teori negara hukum kesejahteraan kaitannya dengan konsep yang tadi sudah saya siapkan di depan. Lalu saya juga masuk melalui teori etika lingkungan melalui deep ecology serta teori keadilan bermartabat. Kalau saya melihat keadilan bermartabat ini sudah dikembangkan oleh Prof. Wahyu, Prof. Sehingga ada nilai-nilai Pancasila yang Profesor Teguh. Sorry, Prof. Teguh ya ini saya juga betul ini dari nah, ini yang saya membaca bukunya beliau sehingga muncul gitu, Bro. Terus apa lagi? Ya ini kerangka teori yang saya gunakan. Metodenya ringkas. Ranah penelitian Anda ada di ini saya melihat di empirisnya, Prof, karena kaitannya dengan apa yang dilakukan. Ya sudah, nanti aja ya. Gini. Tutup ya, Prof. Penelitian Anda sebenarnya itu ranahnya kalau dari judul ya itu masuk di ranah filsafat hukum ya, tapi metodenya kok empiris, nggak nyambung ya. Nah, minatnya memang di empiris, Mbak Yun. Kalau saya sebetulnya mengikuti apa yang ada ini, Prof. Istilahnya isu-isu hukum itu. Sebetulnya saya tidak alergi. Ini ngomongnya. Ya. Ada fenomena hukum, gitu loh, ya. Ya, ada fenomena hukum dalam pengaturan mengenai pengelolaan sumber daya air, bagian dari sumber daya alam, kan? Iya. Ya. Ya, kalau mumpung saya ingat ya, nanti cari bukunya disertasinya Profesor Suteki. Ya. Itu salah satu, ya.
Iya, Prof. yang berfokus, tapi dia memang lebih filosofis, berbicara konsep, ya, berbicara asas, dia lebih berbicara nilai. Nah, supaya lebih konkret penelitian itu, ya, memang bisa Anda meneliti hukum itu dalam wujudnya sebagai nilai, sebagai asas. Ya, itu masuk di kajian filsafat hukum. Tapi Anda bisa lebih konkret lagi, Anda meneliti hukum dalam wujudnya sebagai norma hukum. Nah, sumber daya air ini mulai diatur dalam undang-undang dengan aturan pelaksanaannya. Ya. Ya, Prof. Ada PP, ada permen nanti, bahkan mungkin daerah bikin perda, ya. Nah, kemudian baca undang-undangnya secara utuh dan juga peraturan pelaksanaan. Aspek apa dari pengelolaan sumber daya air itu yang Anda katakan ada masalah hukum? Dari pengaturannya. Tadi sama aja. Ya. Nah, undang-undang nomor berapa, Mbak? 17/2019. Nah, sama sekali nggak menyebut itu kan. Dia bingung yang baca. Nyawang-ngawang. Ada PP-nya enggak? Ada permennya enggak? Itu mesti di latar belakang. Ya. Nah, baru Anda mengatakan ada masalah hukum dalam pengaturan regulasinya ketika sudah diurai. Ya, mulai dari Undang-Undang Dasar mengatakan apa sebagai guru norm. Ya. Kemudian secara khusus diatur ya sumber daya air dengan undang-undang, dengan PP. Nah, tapi aspek apa dari undang-undang itu yang ingin Anda katakan ada masalah dalam regulasi? Itu yang belum muncul, melebar ya. Ya. Banyak aspek itu. Kewenangan tadi ya. Kewenangan, kelembagaan yang diberi kewenangan mulai dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Ya, yang diberi kewenangan-kewenangan dalam nanti ada aspek dalam pemanfaatannya. Dan itu berhubungan nanti dengan perizinan. Karena dalam undang-undang itu ada kecenderungan, ya, Anda bisa cermati, air itu sudah menjadi komoditi ekonomi yang dikomersilkan dan diprivatisasi. Ya. Padahal air itu common good. Ya. Goods itu benda, goods. Ada S-nya. Milik bersama. Pemanfaatan. Tapi ketika diregulasi oleh negara, ya, nah itu menjadi komoditi. Kemudian bisa dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan komersial. Sehingga kemudian petani yang tiap hari pakai air untuk mengolah lahan pertanian, ya, dalam konteks irigasi, itu harus bayar. Dibentuk lembaga-lembaga baru nanti. Ya. Nah, dalam hubungan dengan perizinan untuk tujuan komersil itu diberikan kepada subjek hukum korporasi. Banyak aspeknya yang bisa Anda katakan ada masalah. Bisa di ranah hukum tata negara, administrasi negara. Itu. Bisa di aspek hukum pidananya juga.
Atau Anda mengatakan ada dalam hubungan dengan apa? Hukum agraria, penataan ruang, bisa jadi. Tapi harus tegas ya dalam uraian latar belakang. Jangan melebar seperti ini. Ya, apakah makna konsep bukan makna konsep, makna dari apa? Kalau hubungannya dengan kewenangan misalnya, makna dari pengelolaan sumber daya air yang memberi kesejahteraan atau makna dari sumber daya air sebagai kebutuhan dasar rakyat untuk kesejahteraan dan keberlanjutan. Nuansa filosofinya. Baru kemudian dari masalah yang Anda kemukakan di dalam uraian latar belakang itu. Ya. Bisa ditangkap, Mbak? Bisa, Prof. Kalau saya baca teorinya, ya, itu ada teori keadilan, kan? Iya. Ada perlakuan yang berbeda. Ada diskriminasi. Ya, Mbak? Dalam konteks perizinan pasti itu hubungannya. Ada perlakuan yang berbeda dari negara berdasarkan undang-undang atau peraturan perundang-undangan, ya. Ketika air menjadi komoditi ekonomi, rakyat petani tidak bisa lagi mengakses air secara leluasa. Ya. Kalau petani sekarang harus melalui himpunan petani air. Padahal masyarakat sudah punya organisasi tradisionalnya. IPA itu ya, Prof. Iya. Kalau mau di ranah empirisnya ke sana bawa. Ada penelitian kakak kelasmu itu dari si Nugroho, dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum di Lumajang itu. Dia meneliti Jogotirto, kemudian saya minta ke Bali juga, bandingkan dengan Subang. Ayo, itu Mbak. Ya? Ya, Prof. Oh, di Minang punya juga model ya penataan air secara tradisional. Di Minang, ya. Kalau di Dayak lebih berladang dia. Kalau air lebih dibutuhkan untuk pertanian lahan basah. Ya. Nah, negara kesejahteraan arahnya memang ke sana. Ya, kewajiban negara untuk mensejahterakan rakyatnya. Itu teori negara hukum. Kesejahteraan. Etika lingkungan hubungan dengan apa? Pengelolaan. Yang berorientasi pada konservasi, bukan eksploitasi. Ya. Oke, baca aja undang-undangnya. Anda mengatakan ada masalah apa? Fokus. Bisa di aspek hukum tata negara, hukum administrasinya. Kalau pidana kan enggak, Mbak. Ya. Prof, tadi sampaikan ini katanya mendekati penelitian filsafat hukum. Sementara kita punya metode penelitian kan normatif sama empiris, lalu berarti nggak bisa melakukan penelitian filsafat itu, Prof? Atau mendekati gimana? Ada pidana. Ya. Kalau ke arah filsafat hukum itu denormatif, Mbak.
Ya. Dan itu berbicara mengenai filosofi dari pengelolaan sumber daya air itu. Kalau mau nekuni itu, saya setuju. Baca buku-bukunya ini, ketika lingkungan ini. Siapa? Sonic Keraf. Sonic Keraf, ya. Kemudian siapa? Capra. Capra, ya. Ada lagi, itu berawal dari satu gagasan yang ditulis oleh Garrett Hardin, Tragedy of the Commons. Itu Mbak, sana dia. Ya, Prof. Mbak bisa bawa kemudian pengelolaan sumber daya air secara tradisional masyarakat di daerah. Oh, sudah ada itu. Yang merusak itu hukum negara, undang-undang itu. Dan kemudian keberpihakannya pada korporasi. Untuk tujuan apa? Privatisasi dan komersialisasi. Karena apa? Air sudah menjadi komoditas ekonomi. Komoditi ekonomi yang bisa digerakkan untuk apa? Meningkatkan pendapatan negara, sumber pendapatan dan devisa negara dalam pembangunan nasional. Nggak masalah, harus ada keseimbangan. Sanalah teori keadilan bermain. Bagaimana negara memperlakukan rakyatnya, itu teori keadilan. Bisa dipahami, Mbak? Pilihan ya. Ya, kalau mau di ranah hukum normatif, Anda mengatakan ada masalah hukum dalam pengaturannya, ya, yang merujuk pada mulai dari Undang-Undang Dasar sampai turunannya sebagai peraturan perundang. Ya. Yang kedua, bisa Anda meneliti di ranah kenyataan hukumnya. Apa kata normanya, bagaimana kemudian kenyataannya dalam implementasi. Ya. Karena ada sentuhan nanti dia akan berhubungan berkaitan dengan model-model atau tradisi pengelolaan sumber daya air di beberapa daerah. Yes, dari masyarakat. Berhubungan kemudian dengan living law theory hukum adat dari Egan Ehrlich. Ya, Mbak? Ya. Legal culture dari Friedman. Itu teori-teorinya. Di ranah hukum empiris dia bermainnya. Karena berbeda loh teori-teori itu. Teori itu bisa menjelaskan hanya di ranah hukum normatif. Ya. Tapi ada tujuan pengenalan teori, introduksi teori itu untuk tujuan menganalisis fenomena hukum dalam kenyataan. Beda. Harus dikuasai. Ya. Kalau saya sarankan Mbak Yun, ya. Kalau mau ke etika lingkungan itu bagus sekali. Iya, Pak. Tapi ya mesti kerja keras. Ya semua kerja keras. Ya. Siap. Kalau di ranah empiris kenyataannya sudah banyak yang ya. Iya, Prof. Siap, terima kasih. Kecuali gitu loh. Yang belum disentuh, kalau Subak di Bali, Joko Tirto juga sudah ada yang menulis. Ya, tapi saya belum pernah tahu di misalnya di atau di Aceh, ya, atau di Sulawesi, ya, di Minahasa, daerah-daerah sawah ya, lahan basah. Kalau di Tegalan, ladang kayak Kalimantan itu kan lahan gambut ya, ladangan berpindah ya.
Oke, Mbak. Terima kasih, Prof. Nah, seperti ini memang harus segera ya sudah mulai mengumpulkan ya bahan hukum ya literaturnya mulai dari peraturan perundang-undangannya harus sudah buku-buku jurnal-jurnal hasil penelitian terdahulu dalam bentuk disertasi konvensi-konvensi internasional. Atau kalau ada yang menghubungkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi, ya, putusan Mahkamah, tergantung dari penelitian. Harus sudah. Bisa dipahami? Karena Anda harus sudah mengambil keputusan. Bisa, Prof. Nah, intinya dari dua ini melebar semua. Ya, mulai dari judul, merumuskan judul, mengurai latar belakang masalah, dan itu implikasinya pada research question. Rumusan masalahnya harus jelas, tegas, ya, dalam bentuk question, pertanyaan penelitian. Karena merumuskan masalah itu sebenarnya ada dua. Yang pertama bisa dengan research statement, pernyataan. Yang kedua bisa dengan question, research question, pertanyaan penelitian. Saya lebih suka dengan question. Karena itu yang jelas yang Anda ingin jawab dalam penelitian. Kalau statement bisa melebar. Model di UNER itu lebih ke statement. Bisa melebar. Nah, sampai pada pilihan teorinya harus relevan. Karena itu for analysis. Ya, itu alat yang Anda gunakan untuk menulisnya dalam dunia akademik begitu. Ya. Tapi Anda membayangkan teori itu berasal dari non jauh di sana loh. Ya, pada zaman itu dalam struktur masyarakat seperti itu, ya. Dan yang unik, teori hukum itu bukan diklaim milik dari yang Anda tulis. Misalnya Hans Kelsen, Aristoteles, atau Egan Ehrlich, atau von Sapini, atau Jeremy Bentham. Dia tidak pernah mengatakan itu teori saya. Yang mengatakan seperti itu siapa? Yang membaca bukunya. Murid-muridnya. Seperti di Indonesia. Ya. Cross check itu ya, Prof. Mulai dari Prof. Mohtar Kusumaatmadja. Yang bilang teori hukum pembangunan itu bukan Prof. Mohtar. Muridnya. Disertasi dari siapa sih Darta. Terus si Satip Raharjo yang mengatakan teori progresif law, hukum progresif itu bukan dia, muridnya yang ngomong gitu. Sireno Sukanto lagi kan? Ya. Tapi dari itu setelah saya baca buku-bukunya, dia bukan membentuk teori, mengelaborasi, meningkatkan teori dalam konteks Indonesia. Karena seperti Mohtar Kusumaatmadja, dia berangkat sebenarnya dari teorinya Ernst Upon, Law as a Tool of Social Engineering. Sireno Sukanto itu dari Lawrence Friedman, legal system. Siapa lagi? Satip Raharjo. Kalau baca itu isi dari yang dikemukakan hukum progresif itu berangkat dari teori Jeremy Bentham, utilitarian theory. Tapi nggak pernah ditulis dalam tulisan-tulisan buku-buku.
Harus kritis loh. Saya dulu sangat kagum dengan beliau-beliau. Ya, dengan J.E. Saitapi itu kagum saya dulu baca kriminal. Tapi setelah saya baca buku-bukunya yang digunakan untuk menulis buku-buku beliau, saya nggak kagum lagi. Gitu. Karena apa? Ya, beliau referensinya aja kaya. Cuman di sana harus ada kejujuran menyebutkan sumber dari atau landasan yang digunakan untuk mengucapkan pendapat, gagasan. Karena teori. Nah, disertasi, penelitian disertasi itu sebenarnya pertama menguji teori. Karena itu Anda mengurai kerangka teori kan, yang Anda gunakan, dan itu harus relevan. Nanti dalam menguji teori itu, hasilnya, kesimpulannya, Anda bisa mengukuhkan teori itu dalam konteks Indonesia. Karena teori datang dari non-jauh di sana loh. Pada zaman itu, zaman Aristoteles, misalnya. Zaman Jeremy Bentham. Yang kedua, pertama mengukuhkan ya. Yang kedua, bisa Anda menolak. Nggak relevan. Dalam konteks Indonesia loh. Karena penelitian Anda ada di Indonesia. Dari hukum normatif maupun dari empirik. Yang ketiga, ini yang khas, mengelaborasi. Meningkatkan teori itu dalam konteks Indonesia. Coba seperti etika lingkungan. Anda baca Sonic Keraf yang bersumber dari tulisan-tulisan ya, filsafat lingkungan. Salah satunya itu Capra. Ya. Apakah itu hal baru di Indonesia yang dikemukakan? Bahwa manusia itu bagian dari alam yang harus akrab dengan lingkungannya. Oh, saudara-saudara kita, masyarakat hukum adat itu sudah terbiasa dengan kehidupan. Karena itu dia menjaga lingkungannya. Dia punya nilai-nilai, punya yang diwujudkan dalam tradisi-tradisi, adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan yang mencerminkan hubungan harmoni antara manusia dengan alam. Ditambah dengan ya unsur keyakinan, kepercayaan. Itulah nuansa magis religius dari kehidupan masyarakat-masyarakat. Yang dijelaskan itu sudah ada di sini, bukan hal baru. Itu Anda cermati lagi. Istilah-istilah hukum yang diperkenalkan. Dan itu kemudian selalu dikatakan sebagai hal yang baru di Indonesia. Apa misalnya? Alternative dispute resolution. Apa? Dalam model penyelesaian sengketa. Itu hal baru nggak di Indonesia? Restorative justice. Bukan hal baru di Indonesia. Keadilan yang memulihkan. Itu bahasa Latinnya restitutio in integrum. Dalam bahasa hukum adatnya, itu adalah mengembalikan keseimbangan magis dalam kehidupan bersama. Ada lagi. Mediasi penal. Penal mediation. Dalam penyelesaian perkara pidana. Bukan hal baru. Tapi kita terbuai. Ya. Dengan
apa yang diperkenalkan dari luar Indonesia dari perspektif ilmu. Karena sebenarnya ya kalau jujur kita sudah punya sistem hukum asli bangsa Indonesia. Tapi yang menggali, menemukan itu bukan orang Indonesia. Pada masa penjajahan, orang pribumi dibodohkan terus kan. Yang menggali, menemukan, dan kemudian menjadi berjilid-jilid buku sebagai satu ilmu baru ya, yang disebut adat terakhir oleh Van Vollenhoven, Snellfordonio, Van den Berg, Van Dijk, Terhar. Oke, bisa dipahami apa yang saya jelaskan? Ya? Wah, Anda harus banyak baca. Ya. Oke, fokus. Mbak Yun, yang lain juga gitu. Ya, Prof. Masih cukup waktu. Ada lagi satu. Silakan. Saya, Prof. Silakan. Ini kamu masuk asosiasi dukun Banyuwangi itu ya? Ya, Prof. Saya kebetulan begini, Prof. Saya pencipta budaya, Prof. Ada seminar nasional itu perdukunan, bukan main. Banyuwangi mengangkat kekayaan budaya kita tuh. Jangan dilecehkan itu, enggak. Bagian dari kekayaan budaya kita. Oke, kepastian hukum dalam eksekusi putusan hakim di bidang perkara perdata prodeo. Di Malang lagi rame dia. Orang kaya bersengketa itu ya. Eksekusi itu ya. Kita harta gunung ini. Kepastian hukum dalam putusan hakim di bidang. Oke, gimana? Ada masalah apa? Hukum dalam konteks eksekusi? Di sini saya dalam latar belakang, Prof, ada yang terkait dengan filosofisnya, yaitu kepastian hukum adalah sebagai tujuan hukumnya. Berlakunya asas putusan hakim inkrah von Zet atau yang mempunyai kekuatan hukum tetap, itu yang selalu tidak bisa dilaksanakan, sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, pada kenyataan eksekusi itu belum bisa terlaksana. Pada tebahan bulan ada asas equality before the law, adalah mempunyai persamaan hukum dalam bidang hukum. Secara sosiologis, keadilan belum dapat dirasakan di kalangan masyarakat tidak mampu. Secara sosiologis juga, kelambanan eksekusi putusan hakim sehingga menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pengadilan. Untuk masalah politiknya, latar belakangnya, sistem peradilan masih belum seutuhnya mencerminkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Secara latar belakang secara yuridis, pengaturan eksekusi ini perkara perdata prodeo belum sistematis dan belum lengkap. Saya mengacu pada beberapa urutan regulasi hukumnya. Yang pertama yaitu terkait dengan Undang-Undang Dasar 45 Pasal 24 tentang kekuasaan kehakiman. Turun ke bawah menjadi pada pasal 2 aturan peralihan, sehingga turun lagi pada tentang HR serta RBG. Terus kami lanjutkan lagi kepada Undang-Undang tentang kekuasaan kehakiman, yaitu nomor 48 tahun 2009. Setelah itu turun lagi kepada Undang-Undang Bantuan Hukum di pasal nomor 16 tahun 2011, termasuk ada PP-nya nomor 42 tahun 2018 tentang syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum, yaitu terkait dengan Undang-Undang Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2009. Terakhir yang menjadi patokan pedoman itu adalah Perma nomor 1 tahun 2014 tentang pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu. Nah, di sini itu banyak sekali sudah syarat-syaratnya sudah banyak yang diatur tentang syarat-syarat di Perma nomor 1 tahun 2014 terkait dari surat keterangan miskin, ketidakmampuan sita eksekusi sita jaminan, dan sebagainya diatur di dalam Perma nomor 1 2014. Cuma yang menjadi rumusan
masalah dalam pelaksanaan ini, Prof, yang jadi perusahaan masalah, pada prinsipnya adalah pelaksanaan eksekusi putusan perkara perdata periode di Pengadilan Negeri Wilayah Jawa Timur telah sesuai dengan nilai kepastian hukum apa tidak. Terus bagaimana konsep kepastian hukum beracara dan menjadi dasar pelaksanaan eksekusi putusan perkara perdata periode di Pengadilan Negeri. Selanjutnya, bagaimana pelaksanaan eksekusi putusan perkara perdata periode di mana dapat menjamin terwujudnya sistem peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Tapi yang menjadi rumusan masalah pada pokok adalah terkait mengenai pelaksanaan putusan yang ingkrah eksekusi ini yang mempunyai putusan hukum tetap, tapi banyak yang belum bisa terlaksana. Dalam pelaksanaannya masih banyak kendala-kendala. Sehingga setelah kita kaji dari beberapa latar belakang termasuk proses undang ini ada, mohon nanti petunjuknya itu tentang kekosongan, tentang norma hukumnya dalam hukum acaranya. Karena secara teknis atau secara pelaksanaannya itu ada beberapa teknis penyelesaiannya juga, yaitu terkait satu, adanya sebuah perlawanan. Kedua juga ada satu juga terkait dengan pemberian amaning, peringatan yang dilakukan oleh pengadilan ini juga belum bisa memberikan memaksimalkan tentang eksekusinya. Terkait dengan kerangka teoritisnya, saya memakai 3 teori Prof, yang Prof sampaikan tadi, yaitu teori tujuan hukum menurut Gustav Rasbus. Tujuan hukum meliputi keadilan hukum, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum. Nah, selanjutnya teori hukum progresif yang tadi berceritakan tentang Sajito Harjo, melihat undang hanya sebagai salah satu variabel yang dikorespondensikan atau dialternatifkan dengan keadilan yang hidup dalam jiwa masyarakat atau bangsa sebagai variabel lainnya. Yang ketiga, teori sistem hukum sebagai sistem 3 komponen substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum bergerak secara simultan untuk membentuk keterpaduan menurut Lovren M. Friedman. Ulangi, menurut siapa? Menurut Friedman. Maklum, Prof, ini bahasanya orang. Makanya baca teliti. Nah, saya juga mohon maaf, Prof, ini yang bisa saya sampaikan karena saya seorang praktisi, Prof. Saya seorang praktisi. Dulu saya juga murid penjenengan, Prof, di teori hukum di MKN, Prof. Saya tidak jadi notaris, jadi lawyer, Prof. Oke, Gatot MKN ya, buka warung sudah. Sudah belum. Jadi kamu saya ada di mana? Di domisilimu ada di mana? Di Kediri, Prof. Oh, Kediri. Di Kediri saja. Iya. Di Mbah Joyoboyo, Prof. Oke. Universitas mengajar nggak? Enggak, saya S2-nya MKN, terus S1-nya di UNIK, Prof. Belum buka warung ya? Baik, begini. Gatot dan juga yang lain ya. Sebenarnya begini. Penelitian seperti ini, kalau saya boleh katakan, itu bukan ranahnya untuk disertasi. Ya. Yang pertama, ini memang persoalan teknis. Disertasi itu harus nuansa filosofinya kuat. Novelty-nya harus jelas. Ya. Kebaruannya dan juga kontribusi penelitian secara teoritis itu harus jelas. Selain praktisnya untuk perbaikan kebijakan. Ya. Nah, ranah penelitian yang tadi kan sebenarnya di ranah hukum acara perdata. Rujukan hukum perdata kita masih HIR kan? Ya. Ya. Dan fokus lagi pada hukum acara itu pada konteks eksekusi. Pelaksanaan eksekusi. Ya. Coba Anda bayangkan nanti menulis seperti ini, referensi Anda itu Anda kesulitan mendapatkan rujukan referensi. Nah, saran saya pilih yang memilih topik penelitian disertasi, ya. Pertama, harus aktual.
Pelaksanaan eksekusi itu teknis. Ngomong prodeo itu sebenarnya yang dikatakan prodeo kan dalam konteks pelayanan. Ya. Untuk golongan masyarakat yang tidak mampu ketika berurusan dengan hukum. Pelayanannya prodeo jalan, diatur, ya, undang-undang advokat, misalnya. Nggak tahu di HR ya, maka nggak diatur prodeo. Tapi ini ngomongnya di teknis ya. Kalau saya katakan, aduh, jangan deh memilih banyak masalah hukum yang lebih aktual, ya. Kemudian mempunyai kontribusi yang jelas, ya, dalam pengembangan teori, perbaikan kebijakan, dan ya, Anda hubungkan dengan pembangunan hukum nasional. Banyak masalah. Anda bisa berangkat dari produk hukum normatifnya. Anda katakan ada masalah. Atau bisa juga Anda mengatakan ada masalah dalam implementasi. Kamu punya pikiran lain nggak selain ini? Kalau saya sarankan jangan untuk disertasi. Ini kelasnya kelas skripsi, tesis. Kalau terkait prodionya dihapus kepada eksekusi itu gimana, Bro? Tetap sama. Itu teknis. Banyak pilihan. Kamu lihat sehari-hari fenomena hukum dalam kehidupan kita itu kan ada. Ya, Kediri sekarang mau punya lapangan terbang. Iya, Bro. Belakang rumah saya, Bro. Iya, tanahmu itu bukan main ganti ruginya ya. Kaya kamu sekarang. Ya. Dan itu murni dari PT Gudang Garam kan? Iya, Bro. Bukan APBD, bukan APBN. Hebat. Dia punya prediksi, proyeksi 10-20 tahun ke depan itu akan jadi apa Kediri. Ya, mau membiayai keseluruhan. Pasti dia punya ide ke depannya itu sudah jelas. Tidak hanya ngomong tahun depan, 5 tahun depan, enggak. 10, 20, 5 tahun, 50 tahun ke depan. Tuh, ada apa di Kediri? Akan berkembang menjadi apa? Udah cari aja masalah yang lain. Kalau saran saya ya, banyak di bidang agraria misalnya. Prof, saya mau tanya, Prof, satu, Prof. Mau menekuni hukum apa sih sebenarnya? Ya. Prof, ini kalau yang terkait dengan filosofi budaya Jawa, Prof. Saya mengkaitkan dengan punyanya Prof jelaskan kemarin tentang nilai dan asas. Itu ada sebuah nilai untuk pendekatannya itu kan ada 3. Itu ada namanya waskito, wicaksono, dan kasunyatan. Itu kalau dalam bahasanya itu waskito itu abstrak itu kan sudah apa menurut Prof secara normatif atau regulasi abstrak kan sudah diatur sedemikian rupa. Nah, tentang wicaksono itu adalah sebuah jiwa yang satria, Prof. Wicaksono terhadap sebuah menegakkan sebuah kebenaran dan keadilan. Dan pada prinsipnya sehingga ada temuan yang terkait kenyataan kasunyatannya itu bisa bermanfaat untuk gini, Anda bisa hubungkan ya dalam aspek kehidupan apa? Di bidang ekonomi, di bidang politik, di bidang sosial, itu mainannya ke sana. Yang lagi aktual apa?
budaya, dan ekonomi, Prof. Ya luas apa? Fokus. Gila. Jadi perilaku, Prof. Perilaku. Itu Perilaku apa? perilaku hukumnya untuk menjadi karakter manusianya, Prof. Biar bisa. Tapi yang mengatur aspek kehidupan apa? Jangan berlebar gitu. Itu. Ya? Ya, Prof. Kamu misalnya hubungkan dengan undang-undang kebudayaan. Apalagi yang berhubungan dengan itu. Ada kan undang-undangnya itu. Nah, ke sana mainannya. Ya. Kemudian ada fenomena aktual dalam masyarakat apa? Harus dihubungkan dengan itu. Jangan ngomong semata-mata ini penelitian apa? Mengenai nilai-nilai budaya Jawa, tapi harus diaktualisasikan dengan konteks. Itulah ilmu hukum. Kita berbicara hukum itu ada teks, ada konteks. Ada dasein, ada dasolen. Ada ius constituendum, ada ius apa? Konstitutum. Itu. Hukum itu, dunia hukum itu gitu. Oke, catat. Saran saya, kalau kamu meneruskan ini, saya nggak mau jadi promotor. Ya, Prof. Ini kelasnya skripsi, tesis. Ya. Dan kamu bingung sendiri, cari buku-bukunya. Referensinya. Ya, Prof. Ya? Itu Prof. Ya udah, kamu harus tegas itu ya. Okay. Oke, ini 10:30. Mau ada lagi satu? Intinya fokus. Ya. Kalau mengurai latar belakang harus merujuk pada peraturan perundang-undangan, gitu. Jangan hanya undang-undang. Dan harus tegas aspek apa dari aspek pengaturan apa dari undang-undang itu. Itu harus tegas. Jangan melebar. Silakan yang mau. Betul lagi. Judulnya aja. Saya, Prof. Silakan. Ini saya share sedikit, Prof, terkait materi saya, Prof. Silakan, Prof. Judul saya terkait, Prof, model pedoman pemidanaan penutupan korporasi yang berkeadilan sosial. Ini jadi latar belakangnya adalah yang pertama tidak tersedianya pedoman pemidanaan atau sentencing guidance bagi korporasi. Yang kedua adanya pengaturan pemidanaan berupa penutupan korporasi yang telah diatur di berbagai macam perundang-undangan kita. Yang ketiga, korporasi memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat, sehingga jika terjadi penutupan korporasi akan dampak adanya peningkatan jumlah pengangguran, mengganggu perekonomian masyarakat, menurunkan pendapatan negara dari sektor pajak, dan terakhir bisa menurunkan kepercayaan investor. Kemudian penjatuhan pidana seharusnya tidak memberikan dampak sampingan atau collateral damage. Penegakan hukum tidak hanya harus membawa keadilan hukum, tapi juga keadilan, terutama keadilan sosial. Sehingga perlu adanya pedoman bagi hakim dalam menjatuhkan pidana penutupan korporasi. Jadi hakim harus tahu kapan harus melakukan penutupan korporasi ataupun tidak melakukan penutupan suatu korporasi. Sehingga rumusan masalahnya adalah apakah yang harus dipertimbangkan hakim dalam menjatuhkan pidana penutupan terhadap korporasi agar tercapai keadilan sosial, dan bagaimana model pedoman pembiayaan penutupan korporasi yang berkeadilan sosial. Jadi jenis penelitiannya juridis normatif, terus kemudian kerangka teorinya ada setidaknya ada 4 teori, yaitu teori keadilan sosial, teori pertanggungjawaban pidana korporasi, teori pemidanaan, dan teori analisis ekonomi terhadap hukum. Itu, Prof. Matur suwun. Analisis ekonomi. Ya, baik, Pak.
Kamu konsisten ya. Karena Betul. hukum pidana, ya. Satu Iya. sisi sentuhannya mengenai pertanggungjawaban pidana bagi korporasi ya. Iya, Bro. Korporasi itu kan salah satu subjek hukum yang dikenal ya Iya. dalam hukum. Selain naturally person, orang perorangan kan. Subjek hukum buatan hukum. Subjek hukum yang tidak sempurna itu korporasi. Dia mempunyai hak tapi tidak bisa melakukan kewajibannya. Oleh karena itu kewajibannya dilakukan oleh Pengurus. pengurusnya, ya. Nah, sentuhan kemudian kamu lebih fokus lagi, ya, pengaturan mengenai Pedoman apa? pemidana. Belum, sanksinya dulu, Oh iya. ya, Iya. sanksinya dulu, ya, jenis-jenis sanksi. Nah, salah satu kalau di KUHP pasal 10 tidak mengenal itu sanksi tambahan penutupan. Itu dikenal di undang-undang khusus di luar KUHP. Ya. Iya. Nah, sanksi penutupan ya itu biasanya erat kaitannya dengan tindak pidana apa, Pons? Penutupan korporasi. Dan ini berhubungan dengan perizinan loh. Yang ditutup maksudnya kan dicabut izinnya. Iya. Iya. Penutupan bisa sementara, bisa sebagian atau seluruhnya. Dalam tindak pidana apa biasanya, Pon? Yang aktual. Korupsi. Yang sudah diatur dalam undang-undang. Banyak, Prof. Korupsi, tindak pidana pencucian uang, terus lingkungan hidup. Nah, itu sumber daya alam. Kalau saya boleh sarankan kamu masuk ke sumber daya alam. Jadi fokus saja, Pon. Iya. Ya. Atau lebih konkret itu biasanya kamu merujuk juga selain peraturan perundang-undangan ke putusan pengadilan. Iya. Artinya yang sudah mempunyai kekuatan hukum. Tetap ya putusannya ya. Iya. Konkret hubungan ke sana, kamu menunjukkan fenomena putusan-putusan yang menunjukkan disparitas misalnya atau ada yang menutup, ada yang enggak ya. Nah, dan itu kemudian kamu katakan itu akibat dari tidak ada pengaturan mengenai pedoman. Yes. Ya. Nah, tapi begini, kawan, sentuhan-sentuhannya sekarang. Kamu berangkat dari hukum pidana material, jenis pidana. Kemudian subjek hukum, korporasi. Ya. Nah, ketika kemudian itu diaplikasikan, tercermin dalam kasus tindak pidana yang sudah menjadi atau yang dituangkan dalam putusan pengadilan. Ya. Nah, mengapa diatur putusan pengaturan sanksinya dulu? Penutupan itu. Karena itu kan punya implikasi atau dampak ya yang berhubungan dengan kehidupan ekonomi, sosial, nanti penyerapan tenaga kerja, berkurangnya pendapatan negara dari pajak. Dan itu ada hubungan dengan investasi, orang akan takut nanti. Dalam kasus lingkungan kan banyak sekali. Tapi berapa sih yang masuk ke pengadilan? Nah, kamu sudah temukan nggak ada hakim yang memutuskan penutupan? Belum, atau Bro. masih di dalam pengaturannya aja? Masih pengaturannya belum. Nah, berarti kamu mempersoalkan mengapa diatur jenis pidana tambahan berupa
penutupan korporasi. Maksudnya kan pencabutan izin, ya, secara keseluruhan. Perizinan dalam berusaha itu ternyata tidak sederhana, tidak hanya satu. Itu problem sendiri. Kalau dalam lingkungan itu kan ada dua, perizinannya kan izin lingkungan dan izin usaha. Oh, keluar lagi di pusat, macam-macam di kementerian. Di daerah, ketika satu izin dicabut, apakah kemudian izin yang lain tidak berlaku? Itu problem sendiri dalam hukum lingkungan, khususnya administrasi. Nah, kamu mengatur. Mengapa diatur itu loh dalam undang-undang itu? Itu yang harus dipertanyakan. Atau pertama makna dari ya pengaturan sanksi tambahan yang namanya korporasi. Karena ini ada hubungan dengan pembangunan nasional. Orang akan takut berinvestasi. Ya. Karena ini kan high capital ya dalam izin usaha, perusahaan besar. Kalau cabut izinnya ditutup, wow, dampaknya macam-macam kan. Nah, kemudian udah jangan mempersoalkan perma itu kena itu berlaku di dalam pun. Dia intern dia. Ya, mengikat hakim. Tapi sebaiknya kamu mempersoalkan mengapa diatur jenis sanksi pidana tambahan yang namanya penutupan korporasi. Setelah mengurai itu loh, fenomena misalnya risiko dalam berinvestasi dari satu korporasi. Ya. Pertanyaannya itu. Makna dulu. Kedua, bisa urgensi. Mengapa itu dianggap penting? Ya. Ketiga, kalau kamu mengatakan itu memang nanti menimbulkan, bagaimana sebaiknya diatur? Nah, itu baru kamu bilang, ada, kalaupun itu jatuh kan ada panduan gitulah. Nah, ada pedoman gitulah. Ya. Karena kalau sudah masuk ke ranah kekuasaan kehakiman, itu sudah absolut kekuasaan dari hakim. Kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan. Makanya berlaku asas apa dalam kekuasaan kehakiman. Res judicata pro veritate habitur. Siapa yang tahu? Ada yang hakim di sini? Atau pernah dengar nggak? Ada lagi. Asas kekuasaan kehakiman, ius curia novit. Hakim dianggap tahu tentang hukumnya. Yang kamu kenal hanya asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan. Itu gitu. Tapi asas ius curia novit. Apa? Hakim tidak boleh menolak satu perkara itu yang dihadapkan kepadanya dan wajib untuk memeriksa dan kalau res judicata pro veritate habitur apa? Iya. Ada hakim nggak di sini? Karena putusan hakim dianggap benar kok. Harus lengkap, jangan putus begitu jawabnya orang hukum ya, mahasiswa S3 lagi. Apa? Putusan hakim ya itu harus dianggap benar. Karena hakim dianggap tahu hukumnya. Jadi asumsi itu dianggap tahu dulu. Ya, kalau kemudian para pihak tidak puas, disediakan upaya hukum. Apa aja upaya hukum? Dalam hukum acara? Banding, Upaya hukum biasa, upaya hukum istimewa.
Oke. Terus yang biasa apa aja? Banding, kasasi, Bro. Ya, pemacara. Karena apa? Pengadilan punya struktur tingkatannya. Pengadilan umum. Ya. Ini dikatakan putusan kehakiman itu diselenggarakan oleh Mahkamah Agung beserta gitulah pengadilan-pengadilan yang ada di bawahnya. Kalau tidak puas salah satu pihak, upaya hukum apa? Tingkatannya lah. Kalau banding kemana? Mahkamah Agung. Pengadilan tinggi. Ampun, banding Mahkamah Agung. Pengadilan tinggi. Ih, sistematis dong ngomongnya. Orang hukum ini pola berpikirnya. Kalau putusan banding masih tidak puas, Kasasi, Bro. atau tidak merasa memberi keadilan, ya kasasi kemana? Harus jelas dong. Ke kantor pos nanti kasasinya. Yang hukum harus dan seterusnya gitulah ya, biasakan. Itu caranya menjawab orang hukum itu sistematis, karena harus jelas. Nyebut undang-undang nomor berapa, tahun berapa, tentang apa harus jelas. Kalau nyebut pasal, rumusannya harus hafal. Jangan ngarang. Biasakan. Ya, orang hukum itu harus gitu. Jangan ngomong untuk dirinya sendiri. Ya, menulis juga untuk dirinya sendiri, orang lain nggak ngerti. Anggap orang lain nggak ngerti. Sehingga kamu harus menulis secara biasakan itu. Ya, orang hukum itu harus berbicara, menulis, harus sejelas-jelas. Ya. Sudah? Alphonse bisa memahami? Oke, Bro. Oke. Saran saya, Alphonse, Oke. tetap itu, tapi kamu mempersoalkan mengapa ada jenis pidana tambahan baru. Iya. Karena di KUHP kan nggak dikenal. Iya. Pidana tambahan kan hanya pencabutan hak tertentu, pengumuman putusan hakim, dan perampasan barang-barang tunduk kan. Tapi di undang-undang lex spesialis, di undang-undang di luar KUHP, ya itu diatur. Nah, kamu sudah menyebutkan tadi di undang-undang korupsi, ya, lingkungan hidup, apalagi pajak, itu hubungannya dengan badan usaha, ya, korporasi, ya. Mengapa itu diatur? Pasti ada. Pertama, maknanya harus dijawab dulu, secara tulis. Kedua, urgensi. Mengapa diatur? Ya, mengapa penting itu? Nah, kalau kemudian ya kamu dapatkan jawabannya itu, kalau menurut kamu itu kurang mencerminkan, misalnya ya, kalau dilihat dari Gustav Radbruch, tadi dari Gustav Radbruch mengenai cita hukum, sebenarnya Gustav Radbruch kalau saya mengatakan itu bukan teori. Dalam literatur itu disebut Rechtsidee atau ide des Rechts, cita hukum. Hukum itu mempunyai cita yang ideal untuk kehidupan, mengatur kehidupan masyarakat. Ada 3 kan cita itu. Apa aja, Bu Nur? Apa saja 3 cita hukum yang diperkenalkan oleh Gustav Radbruch? Cita hukum, mohon izin, Prof.
cita Ya. hukum keadilan, cita hukum kepastian, dan cita hukum kemanfaatan. Nah, dari 3 itu kemudian dikembangkan menjadi teori-teori. Coba, teori keadilan sendiri. Itu berangkat dari aliran hukum alam kalau ngomong keadilan itu. Hukum tidak bisa lepas dari konteks moral. Ya. Ketika berbicara kemanfaatan, teorinya siapa? Jeremy Bentham. Bentham. John Stuart Mill berangkat, kemudian dielaborasi, dikembangkan lagi oleh, ditinggalkan lagi oleh Jeremy Bentham. Teori. Ya, tapi Gustav Herder dia tidak ngomong teori. Cita, ide, gagasan, ideal, kalau hukum itu dibentuk, dibuat oleh penguasa. Baru kemudian ketika ngomong keadilan ada teorinya sendiri. Ya. Ada yang mengenalkan. Kemanfaatan ada. Kepastian. Loh, berangkat dari aliran apa? Atau mazhab legal positivism. Aktivisme. Siapa tokohnya? Tokohnya? Kelsen, Prof. Kelsen, Prof. Kelsen, John Austin. Austin. Ya, Fuller. itu caranya memahami itu. Fuller. Iya. Cara memahaminya begitu. Ada teorinya sendiri. Kalau Gustav Herder tidak ngomong teori, ide. Karena dia berbicara konteks moral. Ada nilai, ada dasar moral dari hukum itu. Dan itu ada di ranah nilai. Bisa dipahami? Itu cara memahami. Tapi dalam tulisan, di buku, saya baca dikatakan teori. Kalau saya mengatakan harus bisa membedakan antara teori, asas, ide, konsep, ya, norma, itu hukum itu sebetulnya pasti sebentar. Doktrin, ada lagi doktrin. Baik, bisa dipahami ya? Ya. Yang sama rumusan judul apa namanya? Sebelum merumuskan judul, ya, dan judul jangan seperti kalimat. Ya. Anda memilih topik penelitian hukum yang berangkat dari bidang hukum yang Anda pilih. Bidangnya dulu. Baru topik aspek apa dari bidang hukum itu. Oh, macam-macam Al-Quran mengatur macam-macam bidang apa namanya? Aspek-aspek yang dia yang dijelaskan. Di perdata, pidana, lingkungan hidup, agraria, ekonomi. Ya. Rumuskan judulnya. Ya. Tren judul-judul itu kalau Anda baca makanya harus kerja keras itu, ya, mencari judul-judul penelitian. Kalau di Undip trennya restrukturisasi, rekonstruksi, ya, ya, mainannya gitu, reformulasi, rekonstruksi. Kalau di Brawijaya itu perlindungan hukum. Kalau saya jangan dia ngomong itu, orang akan pembaca akan tahu arahnya kemana.
Ya. Dan Anda bisa meneliti di ranah nilai, di ranah asas, di ranah norma. Ya. Bisa. Atau Anda meneliti hukum dalam wujudnya judge-made law. Apa itu, Didit? Anda bisa meneliti hukum dalam wujudnya putusan hakim. Pengadilan dan hakim. Tidak hanya peradilan umum. Ya. Bisa putusan Mahkamah Konstitusi, putusan tata usaha negara. Ya. Ada lagi putusan peradilan pajak, Mahkamah Pelayaran, Pengadilan Agama. Kan itu ada teorinya. All law is judge-made law. Itu teorinya siapa? Tanya nanti, siapa yang ngajar mata kuliah teori itu? The life of law has not been logic, but experience. Itu teori yang berkembang di Amerika. Oliver Wendell Holmes. Legal realism itu teori. Realisme hukum. Anda bisa meneliti hukum, tapi putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Kalau Mahkamah Konstitusi sudah final, binding and final. Ya. Kemarin ada yang menarik disertasi juga mempersoalkan putusan dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Dewan Kehormatan putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Putusannya itu disebut sifatnya adalah final dan mengikat. Bagus itu idenya, dipersoalkan. Ya, seperti Mahkamah Konstitusi putusan. Kemudian ada kasus, ya, putusan itu putusan Dewan Kehormatan digunakan sebagai dasar untuk melakukan gugatan ke peradilan tata usaha negara. Iya, karena selembar kertas kan yang digugat. Putusan pejabat publik. Ya, ada yang lebih konkret kan, yang ada yang diberhentikan itu kan anggota dari KPU kan, yang dia dianggap melanggar kode etik kan. Siap, Prof. Bagus dia mengambil kasus-kasus. Tetapi makna dari putusan itu yang harus ditanyakan pertama. Ya. Kedua baru, apakah putusan itu Dewan Kehormatan itu sebagai lembaga peradilan yang mempunyai kewenangan judisial. Nah gitu loh cara memilihnya itu. Anda harus jeli dan kritis membaca satu produk hukum. Ya, jangan eksekusi, Gatot. Itu teknis urusannya sudah jelas pengaturan konstitusi eksekusinya dalam proses hukum acara pidana. Itu persoalan teknis. Ya. Dan menyedihkan kalau dibawa menjadi disertasi. Dan kamu bingung sendiri cari buku-bukunya untuk menulis itu. Ya,
Oh, tuntutannya kan berapa sekarang? 300 halaman disertasi. Jumlah buku harus sekarang lebih dari 100. 150, Prof. Sekian persen. Jurnal sekian persen. Nanti ini lebih ketat loh aturannya. Banyak yang nggak lulus nanti ini. Oke. Ya, itu poin-poin yang ingin saya sampaikan ya setelah tadi ada gambaran ya. Supaya Anda pola berpikir dalam menyusun proposal penelitian, khususnya nanti konteks metode penelitiannya, ya. Itu yang saya katakan. Penelitian disertasi pertama berfokus. Fokus. Ya. Kajiannya mendalam. Nuansa filosofinya harus kuat. Makanya gelar doktor itu kan filosofi doktor. PhD. PhD. Originalitas penelitian Anda harus dapat dipertanggungjawabkan. Ini bukan duplikasi, ini bukan repetition, pengulangan. Apalagi kemudian ada plagiasi. Oleh karena itu Anda harus gigih berburu disertasi hasil-hasil penelitian terdahulu yang topiknya sama. Kemarin saya menemukan tulisan saya plagiasi total dalam satu jurnal sadisnya. Saya telepon orangnya. Ternyata mahasiswa hukum Brawijaya yang belum lulus. Tulisan saya, dia kemudian tambahin nama dia, asal, dan seorang dosen menyebutkan. Saya baru tahu itu tulisannya tahun 2017 dalam jurnal. 2017. Mari saya ngetik Google Scholar kok muncul ini. Bukan, ya, hindari itu. Duplikasi, repetition, plagiat. Ya. Kemudian novelty-nya, kebaruannya harus bisa Anda tunjukkan. Dari hasil penelitian. Selanjutnya kontribusi penelitian Anda harus untuk pengembangan teori dan perbaikan kebijakan. Ya. Gatot kalau mau nanti dalam konteks pembangunan hukum nasional. Iya, Prof. Ya, Prof. Harus mengakomodasi nilai-nilai apa? Kalau dalam bahasa undang-undang kuasa kehakiman itu nilai-nilai hukum yang hidup, nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Nah, tapi pada aspek hukum apa harus jelas, jangan melebar, ya. Bisa dipahami ya? Ada pertanyaan lagi? Silakan. Oh, udah jam 11. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya tutup. Sampai sini dulu ya. Dan teruskan ya. Yang lain, teruskan. Dan yang tadi juga, ya, fokus. Jangan melebar. Ya, kalau melebar Anda bingung sendiri. Mengurai latar belakang, rumusan masalah, memilih teori sampai metode penelitiannya. Bingung sendiri Anda. Ya, baik. Udah cukup dulu ya sampai sini. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Bro. Oke, selamat siang semua. Selamat siang, Prof. Sehat-sehat, Bro.